Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan konten Dadi Timan, semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa menyertai. Rekan-rekan, ini saya mohon maaf, saya buka masker karena suara biar lebih jelas. Saya mohon izin buka masker. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Yang pertama Pak Taufik, kemudian Pak Yuli. Beliau berdua ini dari BPKP, bekerja sama dengan saya dari Dinas PMD, melakukan pengawasan MONEF, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa. Jadi ini alhamdulillah rekan-rekan, ini bentuk wujud sayang kita ke penjenengan, ke seluruh rekan-rekan yang melaksanakan tugas di penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya mohon maaf untuk rekan-rekan saya yang lain yang kemarin soalnya saya dikomplain sing diomong desa terus gitu. Ini konten ini saya buat untuk desa dulu, nanti untuk pengalaman saya yang lain nanti akan saya sampaikan. Kemudian saya juga ingin menyapa teman-teman saya seluruh Purna Praja yang menyaksikan konten ini, yang tergabung di grup-grup tentang penggunaan dana desa. Saya sudah pakai logo kebanggaan kita IKPTK. Kemudian di sini nanti kita akan ngobrol dengan Pak Taufik dan Pak Yudi selaku petugas dari BPKP, kemudian melakukan pembinaan tentang apa yang akan kita lakukan ke depan demi kebaikan bersama. Lebih baik kita preventif daripada nanti di kemudian hari ada masalah. Assalamualaikum Pak Taufik, Pak Yudi. Terima kasih atas kesempatannya rawuh di Dadi Timan. Saya ingin menanyakan Pak, kira-kira yang penjenengan temukan di lapangan dari teman-teman seperti apa Pak? Monggo Pak Taufik dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini terkait pengelolaan desa secara umum aja. Baik Bapak dan Ibu, secara umum untuk pengelolaan dana desa yang kami jumpai, kebetulan kami mengambil sampel 4 desa. Dari 4 desa itu secara umum 3 desa sudah melaksanakan penatausahaan, mulai dari perencanaan sampai penatausahaan sudah bagus. Hanya mungkin 1 desa aja yang perlu perhatian khusus. Tapi secara keseluruhan masih ada beberapa kelemahan terkait mungkin di perencanaan awal gitu ya. Jadi perencanaan awal yang disusunnya RPJMDes, kemudian dituangkan dalam RKPD sampai kepada penyusunan APBDes itu sendiri. Yang diharapkan adalah adanya konsistensi terkait terutama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa, dimulai dari RPJMDes, RKPD sampai APBDes itu harus relevan, ya, harus sesuai. Jangan sampai ada kegiatan yang di APBD ternyata tidak ada di RPJMDes. Kalaupun seandainya ada perubahan di tengah jalan terkait kegiatan yang sementara di RPJMDes tidak ada, mungkin perlu dilakukan revisi RPJMDes-nya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah ketika menyusun RPJMDes, RKPD maupun APBDes, dalam pelaksanaan musdesnya perlu benar-benar dilaksanakan secara benar, gitu, bukan formalitas, sehingga informasi atas kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa itu benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat desa itu sendiri, bukan keinginan dari kelompok atau beberapa golongan tertentu. Itu mungkin yang dari sistem perencanaan, dari pengelolaan tadi, dari 3 desa, dari 4 desa yang kami sampel, secara umum sudah cukup memadai. Hanya 1 desa yang perlu memang perhatian khusus ya, karena memang dari perencanaan sampai pelaksanaan maupun pelaporan belum melaksanakan pengelolaan desa secara memadai. Itu mungkin Pak terkait pengelolaan dana desa. Ya, artinya begini rekan-rekan, jadi masih banyak hal yang perlu kita sempurnakan. Tadi saya menyimpulkan sedikit dari yang disampaikan Pak Taufik, intinya kalau membuat APBDes jangan ada penumpang gelap gitu. Artinya penumpang gelap ini di perencanaan nggak ada, tiba-tiba ada aja muncul di situ di tengah jalan kan gitu.
Kemudian juga rekan-rekan, ini terkait dengan permintaan data-data dari Bapak-Bapak BPKP ini. Saya butuh kecepatan penjenengan, butuh akselerasi penjenengan ketika kami membutuhkan data-data yang kami perlukan. Ini saatnya Pak Yuli ini biasanya telepon saya. Jadi maksudnya data-data ini digunakan untuk perumusan kebijakan berikutnya. Minimal untuk Monef itu pergerakannya itu bisa diikuti gitu. Arahnya ke sana nanti. Jadi sekali lagi teman-teman jangan alergi dengan Monef dan pemeriksaan, karena kemarin saya share itu teman-teman bingung. Jadi memang sengaja saya rahasiakan siapa yang akan didatangi, tapi paling enggak nanti ke depan ini untuk kebaikan kita bersama. Kira-kira gitu ya Pak Taufik. Jadi sekali lagi pulau penjenengan kelambine podo, tidak kalau kita akan tega ke penjenengan, kita bersama-sama merapatkan barisan untuk bagaimana ke depan penyelenggaraan pemerintahan desa bisa lebih baik lagi. Pak Yuli mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman, pesan-pesan ke teman-teman, silakan. Sedikit saya menambahin, jadi nyambung dengan perkataan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi tentang data. Jadi di lapangan ini salah satu kegiatan dari dana desa adalah BLT. Nah, dari desa yang kita sampling itu kita temukan beberapa irisan. Jadi beberapa KPM, keluarga penerima manfaat, menerima double dengan bantuan lainnya. Nah, ini kami harapkan ini ada lintas dinas lah, dari desa sering koordinasi dengan DPMPD dan Dinsos. Jadi memang ada beberapa jenis bantuan. Nah, ada bantuan yang pengendaliannya itu sulit, yaitu BST Himbara. Jadi ada bantuan sosial tunai yang mekanisme melalui bank milik negara. Jadi bank BRI, BTN, BRI, dan Bank Mandiri. Nah, itu kan datanya dari pusat, sehingga desa, Dinsos dan DPMD ini kurang tahu jika tidak ada rekonsiliasi antara Pemda dengan bank-bank himbara tersebut. Ya, ini data yang salah sebelumnya, ya tidak apa-apa. Yang untuk ke depan ini kita lakukan supaya tidak double penerimaan, yang terutama bantuan-bantuan yang dari pemerintah pusat dan yang melalui mekanisme bank ini agar sering dilakukan rekonsiliasi. Terus kemudian yang berkenaan dengan BUMDes, kami harapkan desa-desa ini berinovasi ya, terutama yang berkenaan dengan keunggulan di daerahnya saja, apa produk-produk yang unggul di daerahnya yang kompetitif, sehingga diharapkan dapat mendukung perekonomian desa. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Taufik, Pak Yuli, itu pesan-pesan dari beliau. Rekan-rekan, prinsipnya bagaimana kita mengarah ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih penjenengan terus. Oh, Pak Taufik mau menambahkan lagi? Mungkin satu hal lagi yang perlu saya tekankan kepada pemerintah desa terkait ini, Pak, administrasi pengelolaan keuangan desa itu sendiri ya. Jadi terutama Pak Kepala Desa dan perangkat itu jangan menganggap mudah terkait pengadministrasian, karena kesalahan ataupun nanti di suatu hari ketika ada permasalahan yang menyangkut pengelolaan dana desa yang ada di desa itu sendiri, itu berawal dari pengadministrasian yang kurang baik. Nah, dari situlah nanti akan ada pintu, artinya bahwa akan permasalahan-permasalahan terutama yang terkait dengan permasalahan hukum. Itu yang kami tekankan kepada Pak Kepala Desa dan perangkatnya agar hati-hati dalam mengadministrasikan, terutama ketepatan waktu ya. Jangan sampai pengadministrasi itu menunda-nunda, karena dalam proses pengadministrasian kalau kita harus menunda atau menunggu nanti gitu ya, itu akan mempersulit nanti ketika Bapak suatu saat ada monitoring atau bahkan ada mungkin pemeriksaan dari APH. Nah, itu kami harapkan agar ketika Bapak melakukan administrasi pengelolaan keuangan desa ini dilakukan secara up to date.
Nah, kemudian terutama mungkin yang masih pola lama itu ya, modus gitu. Uang itu masih dipegang oleh Pak Kepala Desa. Nah, itu yang diharapkan untuk ke depan seperti itu sudah tidak ada lagi, karena semua harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Itu untuk istilahnya untuk kita bersama ya Pak, untuk menjaga agar jangan sampai pengelolaan keuangan desa ini disalahgunakan. Itu mungkin dari kami Pak. Ya, itu tadi rekan-rekan yang disampaikan oleh beliau berdua. Matur nuwun Pak Taufik, Pak Yuli. Jadi yang pertama, jangan menunda pekerjaan, masuk kemudian segera dikerjakan, pesan Pak Taufik, karena ternyata beliau menemukan bibit permasalahan di situ. Yang kedua, ini begini rekan-rekan, untuk Pak Kepala Desa, beliau pesan secara khusus sekarang modelnya lagi menjadi tukang cukur gitu nggih Pak. Artinya semuanya dikelola oleh Kepala Desa. Jadi terapkan sesuai dengan SOP yang ada, siapa yang memegang duit, siapa yang membelajarkan, bagaimana penginspeksiannya, Pak Lurah tinggal kontrol, atau Pak Kades, Bu Kades tinggal kontrol. Itu pesan-pesan dari beliau. Rekan-rekan, sekali lagi terima kasih penjenengan selalu mengikuti konten-konten Dadi Timar, semoga bermanfaat. Dadi Timar itu muncul diharapkan bisa benar-benar menjadi timar, menjadi penerang buat kita. Kita sudah bekerja luar biasa mengabdi kepada masyarakat, semoga ke depan tidak ada permasalahan. Itu yang kami harapkan. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan lagi, karena ini permintaan, ada kemarin beberapa permintaan, kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komen, di kolom komentar silakan ketik di situ, atau bisa WA dalam, tidak apa-apa. Itu rekan-rekan, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Dadi Timar. Sekali lagi ini kesempatan langka, belum tentu 1 tahun sekali ini saya ketemu dengan beliau-beliau ini. Artinya untuk dalam momen seperti ini, momen di Dadi Timar ini menjadi luar biasa. Saya berharap teman-teman tetap fokus kepada pekerjaan, segera diselesaikan. Kemudian pesan-pesan beliau begitu banyak. Tadi tujuannya satu, kami sayang dengan penjenengan, kami peduli dengan penjenengan supaya penjenengan tidak kena masalah. Itu ini rekan-rekan, silakan nanti kalau ada Bapak komunikasi lebih lanjut. Dan nanti untuk desa-desa mana saja, tunggu di Dadi Timar selanjutnya. Terima kasih. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.